Kami rindu Kau curahkan kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya bahwa hadirat-Mu turun atas tempat ini, memulihkan kami yang terluka, kebebasan kami yang terbelenggu di dalam nama Yesus Kristus, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, oleh karena iman kami ada sampai hari ini Bapa. Terima kasih, kami rindu mengalami lawatan melalui berkat kebenaran firman-Mu yang setiap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Baik, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Kalau kita sampai hari ini ada oleh karena kita punya iman kepada Yesus Kristus dan kita percaya bahwa ada sebuah transformasi yang akan terjadi buat Indonesia. Amin. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang mau bergabung dan jadi anggota Sokota adalah yang punya iman. Punya iman. Iman itu kan berarti melihat atau percaya bahwa sesuatu itu akan terjadi meskipun hari ini belum terjadi. Ya, meskipun hari ini belum terjadi, itulah iman. Iman itu apa? Di dalam firman Tuhan dari Ibrani 11:1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi begini saudaraku, kenapa kita mau berdoa buat Indonesia dari tahun 2000 ya mungkin ya kita. Ibu Ros adalah salah satu tokoh dan Ibu Num yang dari awal berdiri jadi anggota Sokota dan sampai hari ini. Karena ini punya iman yang benar-benar iman percaya bahwa Indonesia itu akan mengalami transformasi. Tahu transformasi anak-anakku? Tahu adik-adik atau saudara anak muda? Tahu nggak transformasi? Transformasi adalah suatu perubahan, ya, perubahan secara radikal, ya, dari hal-hal yang negatif menjadi positif, tapi secara radikal, ya. Jadi misalnya tiba-tiba di penjara, ya, penjara penuh dengan orang-orang jahat, tiba-tiba karena transformasi melanda Indonesia, maka penjara itu jadi kosong. Nah, luar biasa ya. Terus pertanian tadinya gersang karena ada transformasi terjadi. Dari tanah itu subur, ya kan? Wortel tadinya mungkin segede jari, tiba-tiba wortel itu jadi segede tangan. Ya, itu transformasi. Jadi kalau terjadi transformasi itu perubahan secara keseluruhan. Baik dalam sistem pendidikan, sistem pendidikan, kemudian dalam dunia perekonomian, pertanian, dan juga dunia penegakan hukum, dalam mungkin kriminalitas, dan itu menurun drastis. Nah, itu namanya transformasi. Dan transformasi itu hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Tuhan dan siapa? Oleh kita, ya. Jadi Tuhan itu mau bekerja sama dengan orang-orang yang memang sehati dan sefrekuensi dengan Dia. Dan saya percaya anak-anak yang ada atau saudara-saudara yang ada di sini adalah orang-orang yang sefrekuensi dengan Tuhan. Jadi saudara kalau mau pergi doa jangan karena terpaksa, karena nggak enak. Oh karena saya sudah biasa ditolong sama Pak Romel, jadi aku nggak enak kalau nggak doa. Itu salah besar, saudara. Ingat. Oh karena saya berada di lingkup dekat dengan dia, sehingga aku harus berdoa untuk Indonesia. Itu salah besar. Dan ketika saudara berdoanya motivasi terdorong karena itu, dan engkau tidak akan lama untuk berdoa. Dan kau tidak akan bertahan lama. Tetapi karena kau punya visi, punya panggilan untuk berdoa buat Indonesia, buat kota ini, kota tercinta, maka saudara akan terus bertahan berdiri sampai hari ini. Amen. Dan nggak perlu dibayar, nggak perlu dipuji, nggak perlu disanjung, nggak perlu jabatan. Karena di hadapan Tuhan nggak perlu jabatan. Jabatan di hadapan Tuhan itu nggak penting. Tuhan nggak pernah butuh itu jabatan. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah hatimu. Hatimu, ya, hatimu itu yang Tuhan butuhkan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita berdoa di tahun 2000? Dari 2000 terus berdoa untuk Indonesia, bergerakan doa di mana-mana, bahkan ada sekitar 574 kota di seluruh Indonesia itu berdiri jaringan doa sekota, semuanya punya kerinduan yang sama, yaitu apa? Transformasi terjadi. Dan sekarang ini sedang menuju ke transformasi. Tuhan pilih pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh memang berhati untuk mengabdi kepada panggilan Tuhan melalui pemerintahan. Dan nanti banyak, kalau saudara lihat bahwa sekarang pembangunan itu terjadi di mana-mana, itu namanya sedang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila keberapa? Masih hafal Pak Pancasila? Sila keberapa keadilan sosial bagi kelima? Makanya kelima, kedua kan peri kemanusiaan yang apa? Peri kemanusiaan yang adil dan beradab, ya jangan salah, bukan biadab. Biasanya ada yang bilang ada yang salah gitu kan. Jadi makanya itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi dinikmati dan dirasakan. Dan itu hanya bisa diwujudkan oleh Tuhan dan pemerintah negeri ini. Amen.
yang memegang pemerintahan ini, kendali atas negeri ini. Siapa lagi? Kalau bukan pemimpin yang mengendalikan negeri ini, yang bisa artinya mengadakan transformasi selain dengan Tuhan, ya kan? Tuhan bekerja sama dengan pemerintah dan para pendoa di negeri ini. Amin. Jadi saudara adalah agen-agen transformasinya Tuhan untuk Indonesia dan untuk kota tercinta. Jadi bukan main-main saudara, bukan saya ikut jaringan doa sekota karena ada teman di sana, bukan saudara. Tapi kita ikut jaringan doa sekota bukan karena saya, bukan karena almarhum Pak Agus, tapi kita ikut jaringan doa sekota karena punya hati, misi yang jelas, panggilan yang jelas untuk mengubah kota ini. Amin. Ya, mengubah kota ini supaya apa? Kalau sebenarnya perkembangan kan semakin dari walaupun agak lambat ya perkembangan kota Sukabumi, termasuk lambat menurut saya ya, tapi ya lumayan lah ya kan. Sekarang lapangan Merdeka sudah lumayan bagus ya kan. Pasar yang kita suka doa keliling di situ sekarang sudah mulai tertib walaupun belum 100% ya kan. Biasalah orang Sukabumi ya kan, susah diatur. Ya seperti pasar Ramayana ya kan, udah dibikin jalan bagus dicor ya kan. Semua akhirnya dagangannya pada maju ke depan sehingga ketika saya mau belanja akhirnya macet juga ya kan. Parkir motor sembarangan, nggak mau bayar parkir kan, maunya taruh di situ. Jadi kita repot. Nah, karena apa? Tidak ada orang yang punya hati untuk menegakkan kedisiplinan buat masyarakat di situ. Nah, karena masyarakat Indonesia adalah negeri anta berantah toh, negeri anta berantah yang segalanya itu semuanya serba bisa, ya kan? Makanya Indonesia itu seperti surganya dunia, ya kan? Kalau di luar negeri, kalau kita mau ke hotel, ya kan? Waktu saya pernah pergi ke Eropa ya, bahwa mau hotel itu nggak sembarangan ada tempat parkir. Kalau sih kan ada hotel selalu ada tempat parkir langsung ya kan. Terus porter langsung bawain koper kita. Di sana ya hotelnya di sini turunnya itu bisa 1 kilo, ya kan? Kita tarik kopernya, nggak ada porter lagi ya kan. Nah, Indonesia itu luar biasa. Makanya Indonesia kalau seandainya terjadi transformasi itu negara terbesar berapa ya? Ketiga mungkin ya setelah India ya. Nah ini luar biasa terjadi satu kegerakan yang dahsyat, transformasi di segala bidang. Makanya sekarang sedang pembangunan infrastruktur di mana-mana. Itu tujuannya untuk apa? Jadi harus ngerti ya, harus ngerti kita anak-anak Tuhan harus ngerti kenapa Presiden Jokowi itu bangun infrastruktur di mana-mana. Bukan untuk gagah-gagahan. Saudara perhatikan kalau kita nggak ada jalan yang bagus, enak nggak kita lewat? Nggak enak sama sekali. Terus saudara mau hasil panennya bagus juga, bisa nggak jual ke tempat yang lebih bagus? Nggak bisa. Pernah lihat kan di daerah mana Sumatera Utara yang panen jeruk itu, sampai jeruk itu dilemparin ya kan? Pernah ya lihat ya sampai akhirnya datang satu truk istana kan jeruk itu sebagai tanda protes supaya jalan di sana itu diperbaiki. Akhirnya kan turun tangan pemerintah ya kan? Kementerian PUPR turun tangan, akhirnya langsung dibangun ya kan? Supaya apa? Supaya enak ya kan. Coba kalau kita jalan, kalau Sukabumi jalannya masih jelek atau mungkin masih jalan setapak, bagaimana kita mau mengangkut barang-barang hasil panen kita? Atau kita mau dagang ya kan? Sekarang sudah enak, tol dibuka di Parung Kuda ya. Jadi kemarin saya coba ke Bogor cuma 13 menit ya Ses. 13 menit pagi-pagi ya. Waktu siang berapa menit Ses? 15 menit. Keren kan? Nah, ya. Itu udah hemat apa? Hemat biaya bahan bakar, hemat waktu gitu ya, kita cepat gitu. Nah, itulah kenapa terjadi seperti itu. Karena ingin mewujudkan, dan itu hasil doa kalian semua yang selalu menangis dan juga teman-teman kita, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Jadi iman itu adalah dari dasar ya. Dasar dari apa? Tadi dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan kita adalah transformasi ketika berdoa. Bukan mungkin kita ada beberapa kita nggak alami yang berdoa mungkin sudah pulang ke rumah Bapa di surga terlebih dahulu, tapi nanti anak cucu kita yang akan alaminya. Ya, akan alaminya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita kan belum melihat ya transformasi terjadi di Indonesia. Dan transformasi dari kota Sukabumi belum melihat. Tapi kita punya harapan dan punya keyakinan bahwa itu akan terjadi. Nah, saudara yakin masuk surga? Nah, sekarang sudah masuk surga belum? Nah, artinya saudara bukan harus mati, kecuali kalau gunung pengen cepat masuk surga harus mati. Ya kan? Tapi maksudnya saudara pasti yakin masuk surga? Yakin. Tapi sekarang udah masuk surga belum?
Belum. Nah, artinya saudara punya apa? Beriman. Beriman. Meskipun surga itu belum ditempati oleh saudara, tapi saudara yakin. Walaupun saudara saat ini belum ada di surga, tapi masih ada di bumi. Tapi iman saudara percaya bahwa surga itu ada, dan kalau saya nanti mati pasti masuk surga. Itulah iman. Meskipun saat ini belum saudara masuk surga. Nah, siapa yang paling cepat masuk surga? Oh, enggak ada. Kalau dulu masih ada angkat tangan, setelah aku bilang, ya udah kamu mati duluan aja. Kalau pengen cepat masuk surga kan? Kan kalau mau masuk surga ya harus mati. Masa tiba-tiba diangkat? Emang Henok? Ya kan? Kalau sekarang ada zaman seperti Henok enak. Kita lagi ngomong-ngomong diangkat ke surga ya, nggak perlu mati, ya nggak perlu sakit-sakit harus diangkat surga. Nah, Henok mengalami seperti itu karena apa? Karena iman. Wah, kalau kita diangkat ke surga, nggak mengalami kematian, nggak mengalami sakit kayak Henok, keren banget ya. Betul nggak? Keren nggak? Mau cepat diangkat ke surga? Anak-anak muda, aduh saya kan belum nikah. Dia pikir nikah itu enak ya. Sekarang saudara akan pengen cepet-cepet nikah karena di Indonesia kan. Kalau nggak menikah kan, wah sudah umur segini belum nikah. Kalau di luar negeri enjoy aja nggak menikah, ya kan? Karena menikah atau tidak menikah nggak ada bedanya kok. Ya justru kalau misalkan sudah menikah kita tambah beban, ya kan? Terus yang suami harus ngurusin istri anak orang, ya kan, tanggung jawab kan menikah. Terus yang istri harus ngurusin anak orang juga, ya kan, ngeladenin ini, ngeladenin itu, ya. Kalau ngeluarin anak, ya kan, tiba-tiba harus ngurusin anak juga, ya kan. Nah, kenapa orang luar negeri kebanyakan nggak mau menikah dan atau ada menikah tapi nggak punya anak? Karena mereka nggak mau ngurusin, mereka mau enjoy kemana-mana, ya kan, saudara. Tapi kalau budaya Timur kan, kalau belum nikah sudah umur sekian, jadi perawan tua, ya kan, jadi bujang langkoi, gitu kan. Kalau di Amerika atau di luar negeri, cuek aja gitu kan. Karena hidup kita berharga bukan karena menikah, saudara. Tapi hidup kita berharga karena Kristus yang sudah mengangkat kita. Amin. Oke, jadi nggak usah buru-buru menikah, ya masuk umur 20, 21, aduh masih jauh. Nikmati masa muda, jalan-jalan tuh. Tadi saya lihat Ibu Nung foto anaknya lagi di Eropa, Jawa Prancis ya. Seorang Aprian, anaknya Ibu Nung pendoa salat, bukan konglomerat loh gunungnya. Tapi Tuhan luar biasa bayar harga dan saat ini dia berada di Eropa. Nah lagi ini ya gunung lagi liburan ya kan. Eropa, ya kan, kalau bayar mahal, tapi puji Tuhan bisa menikmatinya. Kenapa? Karena ya doa daripada orang tuanya, punya iman, yakin. Kan Ibu Nung paling doanya supaya sukses, tapi nggak kepikiran kan dia mau bisa kuliah di Amerika, ya kan? Kalau bukan beasiswa mana bisa, ya kan? Bener nggak, Bu Nur? Iya. Aku sendiri nggak mampu kalau bisa, karena biayanya mahal, biayanya sangat mahal. Di Singapura aja waktu di Singapura itu 1 tahun itu 350 juta di salah satu unit terkenal itu. 350 juta, belum kosnya berapa, belum biaya makannya berapa, ya pokoknya minimal 1 miliar lah ya kalau tidak non beasiswa. Tapi saudaraku, saya percaya bahwa ketika kita punya iman, pasti yakin dan itu pasti akan terjadi. Iman itu kan melihat sesuatu yang sebenarnya itu belum terjadi dan sudah yakin pasti itu terjadi. Nah, saudara, kita belajar dari siapa? Tokoh Musa. Karena iman dia bisa apa? Menolak. Setelah dewasa dia menolak, disebut anak putri Firaun. Padahal putri Firaun kan seorang raja, ya kan, dari kerajaan kaya raya. Siapa sih nggak senang jadi orang kaya raya? Siapa yang nggak suka jadi orang kaya? Katakan. Hah? Semua pengen jadi orang kaya raya? Semua pengen jadi sultan? Ya. Ya kan? Sultan, mau mobil apa ada, ya kan? Mau kemana aja tinggal panggil driver, ya kan? Oh, semua pintu dibukain, ya kan? Nggak usah tas, ada yang bawain, ya. Makan tinggal mungkin ada yang nyuapin kalau sultan, ya. Oke. Pasti semua orang merindukan seperti itu, ya. Tapi saudara, kalau kita belajar dari Musa di ayat 27 ya, di ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Itu bukan satu hal yang mudah. Untuk menolak kebiasaan yang sudah berkelimpahan, menjadi orang kaya, menjadi putra di tengah-tengah kerajaan Firaun yang serba kecukupan, yang serba mewah, serba berkelimpahan, tiba-tiba dia menolak disebut anak putri Firaun. Bayangin ya. Itu sesuatu yang sangat sulit. Kenapa dia bisa tinggalkan itu? Dia bisa nolak karena dia punya iman
Dan dia lebih rela apa? Alkitab katakan karena ia lebih suka menderita. Enggak banget ya, betul nggak? Nih, saya mau tanya Bu Wendy. Kalau Bu Wendy tiba-tiba kan disebut ratu, ya kan? Jadi ratu Esther. Kalau itu Bu Wendy, ratu berarti kaya kan? Nah, kedudukannya luar biasa. Tinggal panggil ya, pokoknya disanjung, terus semuanya serba ada. Tiba-tiba Ibu Wendy harus tinggalkan kerajaannya, misalnya kekayaannya, lebih baik sengsara bersama umat Tuhan. Kira-kira gimana? Mikir nggak? Mikirlah. Saya jujur kan, waktu saya keluar dari gereja, saya ditawarin salah satu gereja Soekarno itu gereja terkenal lah ya. Saya ditawarin waktu itu di Jakarta, dan itu teman saya telepon, yaitu sangat perhatian saya waktu saya keluar dari gereja, salah satu gereja di Sukabumi. Saya ditawarin untuk jadi pengerja di sana ya. Dia ditelepon saya, Pak Romel, Mel, ini ada pelayanan di Jakarta, kamu siap aja, tinggal bawa koper sama baju aja, karena mobil, rumah sudah disiapkan. Keren nggak? Di saat kita menderita, ya kan? Di saat kita nggak punya apa-apa. Saya ingat banget Ken waktu itu umur 3 bulan. Di saat kita keluar, kita nggak punya apa-apa, nggak punya rumah yang sekarang nggak punya, ya, nggak punya usaha, nggak punya. Dan itu kan satu tawaran yang sangat menggiurkan, betul nggak? Karena semuanya serba ada. Kalau di gereja kan enak banget ya, sampai uang pari kerja digantiin sama majelis, betul nggak? Sekarang semua serba keluar sendiri toh, ya kan? Nah, saya mau katakan, tapi saya pilih di kota Sukabumi bersama anak-anak panti asuhan. Saya lebih pilih untuk mendirikan panti asuhan. Padahal panti asuhan nggak ada gajinya. Ya, anak-anaknya adalah kurang ajar juga. Suka melawan, ya kan? Sudah dirawat sedemikian rupa masih ngamuk-ngamuk, ya kan? Padahal bukan anak saya, ya kan? Tapi anak orang didirikan pada saya. Tapi saya lebih pilih itu. Kenapa? Lebih pilih saya mendirikan panti asuhan. Karena saya tahu istilahnya lebih baik saya sengsara bersama anak-anak dibanding mungkin kalau sekarang saya jadi pendeta besar mungkin jadi sombong, saudara. Ya, nggak kenal Ibu Ros, ya kan? Mungkin nggak kenal Ibu Nung, ya kan? Nggak kenal mungkin orang Sukabumi. Saudara kalau mengundang saya harus ngantri, saudara. Karena famous, ya kan? Itu di salah satu gereja yang famous banget, ya. Tapi nggak usah disebut nama, takut GR ya. Nah, saya katakan begini, kenapa saya pilih itu? Yang tidak ada gaji, yang tidak ada uang istilahnya, malah kita harus keluar uang, ya kan? Karena namanya bau perintisan. Kalau sekarang enak, anak-anak sekarang enak kan, udah lihat pantinya udah begini, ya kan? Itu sebuah iman, ya. Dulu mah panti ngontrak di pinggir di dekat di mana, di Gumi ya, nah, di seberang bakso, ya kan? Ngontrak di situ, ya kan? Udah, ya pokoknya aja namanya ngontrak, ya kan? Ya pokoknya serba kumuh, ya kan? Aduh banjir, ya kan? Aduh pokoknya segala macam lah, kalau hujan banjir itu kan. Nah, padahal kamarnya bocor gitu kan. Ibu Ros tahu ya, suka doa di situ. Nah, kalau teman-teman pasti yang suka doa di panti pasti tahu dari awalnya bagaimana, ya kan? Tapi saya punya iman, ya, iman dan pengharapan. Suatu saat pasti punya tempat, ya kan? Nah, itu waktu itu nggak mungkin akan terjadi, nggak mungkin menurut ukuran manusia. Dari mana uangnya? Karena punya iman. Saya dulu di panti awal, atau enggak? Saya pergi ke GBK, ya, Gelora Bung Karno. Tapi di yang Senayannya tuh, yang di Senayan, ya, Senayan. Waktu itu acara Global Day Prayer, ya. Ada 10.000 orang. Tahu nggak? Saya cetak brosur, ya kan? Saya berdiri di depan gerbang tanpa malu-malu nyebarin brosur. Waktu itu brosurnya masih ketik, bukan komputer ya. Zaman dulu kan nggak ada, ya susah masih. Udah pokoknya ngetik terus fotokopi, ya kan? Itu kuning. Saya ingat banget. Saya berdiri di depan itu, kayak aku aja nggak malu aja. Orang pada nggak kenal ini ya. Di situ saya berdiri, terus saya bagikan satu-satu orang yang lewat, ya kan? Ada 100 brosur itu gua bagian. Saudaraku, ada yang nyantol, ya, ada yang nyantol. Saya cantumin nomor telepon saya cantumin nomor rekening yayasan. Ada yang nyantol, ada orang yang
Dia bulan itu nyumbang 1 juta yang aku nggak tahu namanya. Nah, saudaraku, saya berdiri di Senayan itu, berdiri untuk panti dan akhirnya sampai hari ini mungkin saudara sudah lihat buktinya, bukti daripada iman, ya, bukti daripada iman. Ya bayangin, tiba-tiba waktu baru mendirikan dikirimlah 30 anak dari Kalimantan. Satu mobil 3/4 ya. Bu Wendy waktu itu belum dekat sama saya, jadi belum tahu sejarahnya dari awal. Ya kan? Bu Ros yang tahu ya. 30, bayangin 30 dikirim anak dari Kalimantan ya. Waduh, bingung. Waduh, gimana ini biaya dari mana gitu kan. Tapi karena iman dan Tuhan pelihara. Pernah nggak ada makanan di panti? Saya bilang gini, anak-anak berdoa ya, kerasnya tinggal sedikit. Nanti siang nggak tahu mau makan apa, kita berdoa ya, berdoa aja. Nah, beres berdoa, tiba-tiba di bel ting-tong, ada orang naruh beras 3 karung, oma-oma naik becak. Saya kejar, langsung becaknya udah nggak ini, itu ditaruh aja 3 karung. Itu keajaiban Tuhan apa? Iman. Makanya iman, ya. Saudara, anak-anak semuanya harus punya iman. Nah, yang sering kali menggagalkan kita karena kita kurang percaya pada janji Tuhan. Makanya harus yakin dan percaya. Selalu ngajarin anak-anak panti, anak saya sendiri juga harus punya iman, yakin. Iman itu sesuatu yang kita belum dapat, tapi kita sudah yakin pasti dapat, pasti terjadi. Itu iman. Nah, iman itu harus dilatih. Belajar melatih diri kita dengan iman yang kuat seperti Musa. Dia bisa menolak dikatakan putri Firaun sekalipun dia harus menderita bersama bangsa Israel keluar dari padang gurun, keluar dari Mesir menuju ke Israel. Dia harus melewati berbagai masalah yang luar biasa. Satu masalah yang dihadapi adalah orang-orang yang dipimpinnya. Itulah tantangan dari dalam. Orang-orang umat yang dipimpin oleh Musa. Waktu dikeluarkan mau diajak untuk hidup di negeri yang berlimpah susu dan madu, ya, Kanaan, dia masih ngeyel, komplain. Musa, kamu mau bawa aku mati di padang gurun? Bukanlah saya lebih enak di Mesir? Di sana ada daging, bawang prem murah, atau gratis, semuanya serba enak. Meskipun orang Mesir, orang Israel itu hidup dalam perbudakan, dia lebih menikmati perbudakan daripada perjalanan misi yang Musa dipercayakan oleh Tuhan. Nah, Musa mengalami tantangan. Tantangannya apa? Komplain dari umat yang dibawanya, yang dipimpinnya. Paling kesel ya, misalkan kita nih. Makanya kalau nggak sefrekuensi itu susah, ya. Kalau kita nih ada yang nggak sefrekuensi susah. Jadi nggak match, ya, nggak match. Mungkin komplain, ngomel, ngedumel lah, ya kan? Ngedumel. Itu sebuah proses. Ya, proses di mana kita harus bisa melewati omelan, kedumelan atau komplain daripada orang-orang yang kita bawa. Makanya gak heran kalau di jaringan dosa kota ada yang suka komplain, ada yang ngomel, ya kan? Ada yang menggerutu doanya, ada yang pelayanannya ngedumel lah. Ya, mungkin pelayanan rumah sakit sambil ngedumel, aduh males banget. Saudaraku, itu tantangan. Tantangan buat kita sebagai leader-leader, ya, tantangan. Dan bukan berarti langsung dihakimi, udah kamu nggak usah ikut pelayanan daripada ngedumel-ngedumel. Biarkan saja proses berjalan terus. Biar nanti Tuhan yang akan mendewasakan dia, meneguhkan panggilan dia, supaya dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya, pelayanan yang sesungguhnya. Jadi Musa bisa harus melewati yang pertama tadi. Setelah keluar dari Mesir, di perjalanan dia harus menghadapi orang Israel yang berdegong, tegar tengkuk, ya kan, keras kepala, bebal, ya kan, udah lengkap lah pokoknya Israel itu. Memang orangnya pintar-pintar, tapi karakternya juga lengkap, ya. Nah, itu dibutuhkan apa? Kesabaran buat Musa untuk memimpin mereka, kesabaran, ya. Makanya Musa sampai mengalami stres juga, ya kan, stres dia memimpin bangsa Israel, walaupun seorang nabi. Mungkin nyesel deh, kenapa ya lebih enakan di kerajaan Firaun ya daripada ngeluarin bangsa Israel yang paling banyak komplain. Nah, itu tantangan pertama. Kedua, tantangan apa lagi? Makanan, ya kan? Terus panas gitu kan, cuaca. Tapi Tuhan mengasihi Musa. Ada tiang awan dan tiang api,
Itu karena iman. Perjalanannya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada tiang awan, tiang api. Di saat malam hari ada tiang api. Di saat siang hari ada tiang awan. Itu hal yang luar biasa. Ya, karena perjalanan Musa itu disertai dengan iman yang teguh, yang tak tergoyahkan, sehingga membuat penyertaan Tuhan begitu dahsyat untuk Musa. Dan saya percaya bukan hanya Musa saja, dan saudara sekarang juga yang disebut generasi Yeremia adalah orang-orang yang punya hati Tuhan untuk menangisi kota ini, untuk menangisi bangsa ini. Dan saya percaya bahwa imanmu mungkin lebih dahsyat daripada Musa. Itu harus dipraktikkan, bukan hanya menikmati sejarah Musa, sejarah Abraham, sejarah Daud, tapi kita adalah history maker dan mengalami sejarah itu bahkan mungkin lebih daripada nabi-nabi yang dulu. Amin. Ingat, saudaraku, percaya bahwa kita bisa lebih dari mereka? Bisa, saudaraku, sangat bisa, karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan Tuhan bisa berikan kuasa kepada siapapun, bukan hanya kepada nabi-nabi, tapi kepada saudara. Ada anak muda, ya, jangan menganggap dirimu nggak punya apa-apa, jangan menganggap dirimu nggak bisa apa-apa. Saudara berkatakan dengan ini, aku bisa. Kalau Musa bisa, aku bisa. Kalau Daud bisa, aku bisa. Kalau Yehezkiel bisa, aku bisa. Karena Tuhan Yehezkiel, Tuhan Musa, Tuhan Daud, Tuhan Abraham adalah Tuhan yang sama kita semua. Itu prinsip kita harus begitu. Ya. Kemudian tantangan apa lagi? Sudah di tengah perjalanan mengalami masalah, ada juga masalah dari belakang, ada tentara yang mengejar, ya kan? Begitu datang laut, mau nyebrang laut mati, ada laut yang dalam. Mesir sama Israel itu memang dibatasi oleh laut mati, ya betul lah, nyebrang. Dan sekarang enak, udah ada jalan darat, ya. Jadi waktu saya ke sana lewat jalan darat, jadi ada salah satu hotel namanya hotel di daerah Taba. Nah, Taba itu perbatasan antara Israel dengan Mesir. Nah, kita naik bus dari Mesir dan sampai di perbatasan Taba, kita minum di situ di hotel Taba, dan di hotel Taba terus kita langsung nyebrang ke border, langsung ke Israel, ya. Jadi batasnya cuma daratan. Kalau dulu mungkin belum ada jalan darat sehingga ada laut mati itu, makanya menghalang-halangi Musa. Tapi Tuhan menyertai Musa sehingga laut bisa diubah menjadi tanah kering. Amin. Dibelah, ya. Coba kalau bukan iman, siapa yang bisa membelah laut? Adakah ilmuwan yang bisa membelah laut? Tidak. Ya, sangat sulit kan, ya. Belanda ya membendung, ya itu pun tidak dibelah ya lautnya, tapi dibendung supaya air tidak meluap ke Belanda, karena Belanda kan negaranya di bawah permukaan air laut, ya, makanya dibikin tanggul supaya air lautnya tidak masuk ke daratan sehingga tidak terjadi banjir. Nah, saudara yang sudah Tuhan bahwa Musa bisa melakukan seperti itu, dan kemudian karena yang lebih suka menderita, yang anehnya itu loh, lebih suka menderita, maka menderita itu menjadi pilihan Musa. Nah, itulah iman itu diperhadapkan seperti itu. Mungkin kadang-kadang kamu diperhadapkan oleh iman, kadang-kadang kan kita diuji, ya, diuji. Seperti Abraham dan Lot diuji, mau pilih mana, ya kan? Pilih yang subur atau yang kering. Abraham mempersilahkan, silakan Lot, pilih yang mana? Kamu pilih duluan, aku sisanya. Dia bilang, aku pilih yang sono, yang makmur, ya kan? Yang makmur. Dan Abraham pilih yang sisanya, yang gersang, ya, yang sekarang yang kemudian jadi tanah Goshen, kan? Nah, apa yang terjadi? Ternyata yang tadinya menurut kacamata Lot itu subur, makmur, akhirnya mendatangkan malapetaka yang Sodom dan Gomora, dihancurkan sama Tuhan. Dan yang gersang menjadi berkelimpahan, subur dan makmur. Tuhan bisa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Gitu, ya. Itu namanya iman. Makanya iman kita harus dilatih. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluh. Jangan sedikit kita komplain sama Tuhan. Ada masalah sedikit kita komplain. Ada masalah sedikit kita frustasi, stres, depresi. Jangan. Kita punya iman. Dilatih dari sekarang. Biar kita menjadi pelaku-pelaku iman yang hebat dan luar biasa. Ya. Kemudian ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, upah. Upahnya apa? Ya kan berat.
berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi untuk memperoleh hadiah. Upahnya apa? Saudara sekarang melayani Tuhan untuk apa? Untuk masuk surga atau untuk mendapatkan upah? Coba sebelah sini, anak-anak muda semua nih kan. Saudara melayani Tuhan untuk mendapatkan upah atau masuk surga? Di sini mendapat upah, ya. Jadi saya mau kasih pemahaman. Melayani Tuhan bukan untuk masuk surga, ingat ya. Masuk surga itu ketika kita percaya dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lagi. Melayani Tuhan itu adalah setelah kita percaya Yesus dan kita mendapatkan mahkota hadiah. Ingat, catat ya. Kalau kita melayani Tuhan untuk masuk surga, berarti keselamatan itu, hidup kekal itu karena perbuatan kita. Sedangkan kita itu banyak dosa. Ya, nggak ada yang bisa masuk surga kalau kita masih punya dosa. Sekarang di sini ada yang punya dosa nggak? Semua punya dosa? Siapa yang nggak punya dosa di sini? Nah, kalau kita punya dosa masuk surga nggak? Tidak bisa. Karena di surga nggak ada dosa. Ya, kita nggak ada yang level untuk masuk surga, nggak ada yang layak untuk masuk surga. Kalau keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik. Tapi puji Tuhan, keselamatan tidak berdasarkan perbuatan baik, berdasarkan kasih anugerah, pemberian, gift, nggak ada usaha dari kita. Itulah kehebatan kita menjadi anak Tuhan. Orang Kristen dipilih, dipanggil karena keselamatan itu anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Kalau karena perbuatan baik kita, kalian, saya pun nggak akan masuk surga. Betul nggak? Yang kita masih suka marah juga kan? Gunung masih suka marah nggak? Ketawa gunungnya kan? Ya, masih suka berbohong nggak? Saya mau tanya. Ada sedikit. Nah, sedikit dosa nggak? Dosa. Iya kan? Jadi kalau keselamatan itu karena perbuatan baik kita, kayaknya di antara kita semua nggak ada yang masuk deh. Nggak ada. Tapi karena anugerah Allah, makanya bersyukur kamu ya. Kalian itu kamu harus bersyukur. Keselamatan itu karena anugerah, pemberian dari Tuhan. Menjadi anak Tuhan itu bukan kebetulan, tapi pilihan. Ya, kamu bersyukur karena dilahirkan dari keluarga Kristen. Tapi nggak tahu kalau dilahirkan dari non, ya kan? Karena mungkin saudara dilahirkan dari keluarga Kristen, makanya saudara mungkin dari kecil, dari kandungan udah menjadi orang percaya. Tapi kalau saya kan enggak, ya. Tapi karena sudah dipilih Tuhan, jadi tidak ada yang bisa menggagalkannya, tidak ada yang bisa mengcancelnya. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, tidak ada yang bisa cancel. Emangnya Gojek, ya Grab bisa di cancel, tapi pilihan Tuhan tidak bisa di cancel. Amin. Iya. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan, iblis mau meng-cancel kita, tapi iblis nggak berdaya meng-cancel kita karena sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, oleh perjanjian Bapa dengan anaknya, bahwa aku akan meteraikan. Kalau meterai berarti udah sah dalam sebuah perjanjian. Kalau ada meterai berarti udah sah, udah legal, udah sah, nggak ada yang bisa gugat. Mengerti sampai di sini? Yes ya, harus ngerti ya. Jadi anak-anak harus ngerti ya. Ingat loh, keselamatan itu karena apa? Anugerah. Kado, pemberian, bukan perbuatan baikmu. Kalau perbuatan baikmu, kamu gak akan masuk surga, karena kamu masih suka nakal, ya kan? Masih suka nyontek juga. Masih suka nyontek gak? Suka kan? Udah. Untuk puji Tuhan, ya, keselamatan karena anugerah. Ya kalau sini udah paham karena orang tua, puji Tuhan, ya kan? Udah paham ya. Kalau sini mungkin masih anak-anak, harus perlu belajar lagi mengenal Tuhan. Makanya kalau dengerin firman Tuhan itu harus benar-benar mendengarkan. Membaca Alkitab jangan hanya sekedar membaca, tapi renungkan, ya. Renungkan dan pahami dan alami, praktekkan. Nah, itu yang paling penting. Oke, dan 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iman yang membuat Musa itu bisa bertahan. Dan dia bisa hadapi murka raja. Betapa murkanya Fir'aun terhadap Musa, tapi Musa tidak gentar sedikit pun. Dia tetap rela tinggalkan Mesir, rela tinggalkan Fir'aun untuk menuju kepada visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Memang kalau perjalanan visi itu nggak gampang, saudara. Kalau Tuhan sudah taruh visi, itu nggak gampang untuk mencapainya. Ada proses yang harus ditempuh. Jadi bukan berarti seperti jalan tol, enak banget kalau visi seperti jalan tol. Udah aja kita nggak usah pusing-pusing sholat gitu langsung ya.
mencapai visi itu ada sebuah proses. Pasti ada tantangan, ada gelombang, ada hantaman, ada mungkin cibiran, ada sindiran, ya kan? Waktu dulu saya mau buka panti, emang tantangannya dari mana? Bukan dari orang non, justru malah dari orang-orang yang seiman dengan kita. Sampai diintai, jangan-jangan dia buka gereja ya. Bayangin. Jangan-jangan dia apa kegiatannya? Coba intip. Ada yang suruh intip, bayangin. Disuruh intip, apa kegiatannya? Jadi omongan aja, tapi kita cuek aja, enjoy aja. Ya. Jadi kalau fokus dengan Tuhan, goalnya kita pasti dia mampu. Coba kalau waktu ada tantangan kita tinggalin, ya nggak akan terjadi visi itu. Dan visi itu digenapi oleh siapa? Oleh diri kita, oleh kita. Tuhan menyempurnakan. Ya Tuhan, memang Tuhan yang menggenapi visi, tapi melalui kita. Nggak mungkin kita duduk-duduk visinya digenapi, enak aja, enak banget ya kalau begitu ya. Duduk santai, Tuhan genapin, bluk gitu kan. Enak banget. Tiba-tiba, wah punya visi, langsung panti, bentar-bentar turun gedung dari langit, taruh di tanah ini. Anak Esopo diusir gitu ya kan. Ada proses. Segala sesuatu ada proses. Ya. Makanya semua katakan kepada kalian kalau melakukan sesuatu harus ada proses, dan proses itu saudara harus bertahan. Kalau kau bertahan karena punya iman, seperti Musa, dia bertahan karena dia punya iman. Harus sengsara, harus menderita, dan ayat 27 bahkan harus menerima murka raja yang sudah mendidik dia dari kecil, dan setelah dewasa dia sepertinya kurang ajar ya Musa itu. Ya, dididik dari kecil, diamat dari air ya, sungai Nil ya, diselamatkan oleh putri Fir'aun, dibesarkan, dikasih gizi yang bagus, menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Setelah dewasa malah ninggalin. Kalau engkau jadi Raja Fir'aun, murka nggak ini? Murka. Ini anak nggak tahu diri, kurang ajar, sudah dibesarkan ninggalin. Tapi kenapa dia harus ninggalin? Kan ada visi yang jelas pada Musa. Jadi bukan sembarang ninggalin. Dan saudara juga kalau mau ambil pelayanan ya, kalau saudara mau pindah gereja harus benar visi yang jelas. Jangan asal-asalan ya, karena sakit hati di sini, pindahlah ke sana. Nanti di situ juga sakit hati, pindah lagi ke sini, ya kan? Nanti di sini sakit hati, pindah lagi di sini. Nanti pindah lagi ke sana. Jadi setelah kita kodok ketemu, lo lagi di sini, lo lagi di sini, lo lagi di sono. Nah, ingat ya, harus punya visi yang jelas. Jangan asal-asalan. Kalau misalkan kita, makanya pelayanan harus punya visi. Kalau nggak punya visi, jangan harap akan bisa bertahan. Makanya banyak orang yang tidak bertahan di dalam pelayanan atau di dalam sebuah gereja karena nggak punya visi. Visinya, di sini, di sini, di sini, sama aja. Gereja nggak ada yang sempurna. Di mana-mana juga banyak masalah, betul nggak? Iya. Nggak ada yang sempurna. Makanya udah aja enjoy aja kita ibadah kepada Yesus Kristus Raja di atas segala raja, betul nggak? Ya kalau ada teman, aduh Pak mau pindah ke gereja ini, aku selalu saran, udahlah bertahan aja, nggak usah pindah. Kalau bisa bertahan. Dan kecuali kalau gereja itu udah berbeda dengan visimu, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi berbeda dengan visimu loh, ingat loh. Tapi kalau saudara karena like or dislike, karena nggak suka gitu sama satu pribadi yang di situ, mungkin ada temanmu yang menyebalkan, nah saudara hati-hati. Nanti ketemu lagi ada yang orang yang lebih menyebalkan lagi, saudara perlu cari lagi, ada yang lebih menyebalkan lagi di situ. Berarti karaktermu belum lulus. Makanya Tuhan izinkan digesek di sini, dia pindah, digesek di sini lebih dahsyat lagi, pindah ke sana lebih dahsyat lagi, nggak lulus saudara. Sengaja sama Tuhan dikasih gesekan yang lebih dahsyat lagi supaya lulus dia nggak karakternya. Ya, sampai di sini mengerti ya? Jadi segala sesuatu kita anak Tuhan harus peka, harus punya visi yang jelas, jangan asal-asalan. Ya, jangan karena keinginan daging kita. Karena kita ketidaksukaan, maka kita langsung cepat-cepat cabut dan lain sebagainya. Dan saya percaya juga saudara bertahan di jaringan dosa kota sampai hari ini karena punya visi yang jelas. Amen. Jadi bukan asal-asalan, karena alhamdulillah asik di jaringan dosa kota gitu kan, enggak. Tapi karena punya visi untuk hati untuk kota, hati untuk Indonesia. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi diri semua. Ku punya visi.